Apa kata malaikat? Kami tidak mau mendengarkan suara apapun terkecuali suara azan. Maka tugas muazin itu hadis ya. 7 tahun dia bertugas sebagai muazin azan. Insya Allah dia itu dosanya diampunkan dan dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Itu redaksi hadisnya. Kemudian mana lagi nilai spiritual dari azan itu? Judul diskusi kita yang pokok pada malam hari ini adalah maqam takbir. Ini terkait juga dengan sholat, karena memang seluruh kajian tauhid tasawuf itu dilaksanakan ketika kita bersolat, baik sholat secara syariat maupun sholat secara hakikat. Yang kita tahu ada namanya as-sholatu daim, sholatnya tidak mengenal waktu tapi sholat sepanjang waktu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rasanya kurang tepat kalau kita langsung berbicara tentang sholat, namun kita coba melihat hal-hal yang kita lakukan sebelum sholat itu adalah azan dan iqamat. Ini perlu juga sebagai pengantar gaji kita. Sejarah azan itu adalah pelaku utamanya Bilal bin Rabah. Ya, dia melakukan azan itu karena setelah terjadi musyawarah. Kalau bahasa kita di Indonesia ini sudah dilakukan sidang paripurna. Bagaimana cara menentukan masuknya waktu sholat? Ada menyarankan pakai lonceng. Kita sudah ada agama lain yang memilikinya. Pakai trompet, ya gitu juga. Pakai api. Ya, maka muncullah azan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Saat beliau itu mau melakukan azan, itu diketahui Rasulullah. Ya, diketahui Rasulullah. Dan Bilal mengumandangkannya. Pada saat azan itu dikumandangkan Bilal, itu pada waktu itu sangat mengejutkan sekali mendengar azan itu. Dan Rasulullah Bilal bin Rabah itu naik di atas Ka'bah itu, dia azan di situ. Nah, kawan-kawan sekalian, azan itu bermakna i'lam. Azan itu pemberitahuan kalau masuknya waktu sholat, ya, masuk waktu sholat. Azan i'lam. Beda dengan qomat. Kalau qomat itu informasi kalau sholat akan segera dilaksanakan. Kalau azan tadi pemberitahuan waktu masuknya waktu sholat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, azan itu harus kita maknai, harus kita sikapi secara spiritual, bahwa azan itu hakikatnya adalah panggilan Allah. Allah lah yang memanggil itu. Walaupun kawan-kawan tahu suara azan di masjid itu siapa orangnya, maka merugi kita kalau
kita alamatkan azan itu kepada bapak sekolah yang sedang azan. Ya. Tapi nilai spiritualnya, pandanglah azan itu adalah panggilan Allah. Bahasa yang enaknya lagi, dengarkanlah azan itu adalah undangan Allah. Undangan ngapain? Untuk mi'raj. Apa mi'raj itu? Untuk berjumpa dengan Allah. Karena sholat itu juga pada hakikatnya mau bertemu dengan Allah. Kemudian azan itu juga bisa diartikan panggilan yang sangat sakral. Ya, dia adalah panggilan yang paling sakral, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa diartikan azan itu adalah panggilan akhirat. Ya, ini harus kita sikapi. Maka ketika kita mendengar azan itu, kita tunduk. Tidak hanya kepala kita, frekuensi pikiran, emosi, dan perasaan pun diturunkan. Ya, untuk kembali kepada Allah. Tidak ada agama para nabi-nabi itu yang kalau mengawali sholatnya pakai azan. Tidak ada, hanya Rasulullah. Bahkan kumandang azan itu sampai ke langit ketujuh. Dan malaikat-malaikat Allah itu mendengar lantunan azan itu. Apa kata para malaikat? Setelah mereka mendengarkan azan itu, mereka berkata, ini adalah panggilan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ tidak, mereka turun ke langit, ke bumi. Ya, kalau misalnya sholat yang kita dirikan diawali dari azan dan iqamat, maka banyak malaikat yang turun. Tapi kalau sholat hanya dengan qomat saja, itu tidak banyak malaikat turun. Ngapain mereka? Mereka ikut sholat berjemaah. Tapi itu nggak kita tahu, nggak nampak. Maka itulah kawan-kawan sekalian, kita ini kalau boleh saya katakan, berpakaianlah yang layak ketika kita itu mau bersolat. Sebaiknya menggunakan sarung. Karena kalau pakai celana itu makruh. Kenapa makruh? Karena nampak bodi kita ya. Jadi seperti itu. Tidak hanya malaikat itu ikut sholat berjemaah, mereka juga mengaminkan doa. Maka rugi kita kalau sholat berjemaah itu di masjid. Nah, kita cerita syariat dulu ya. Manasan ini. Mereka akan mengaminkan doa, maka kalau sebelum selesai doa sebaiknya kita jangan pulang gitu. Karena malaikat ikut mengaminkan doanya. Nah, apa kata malaikat? Kami tidak mau mendengarkan suara apapun terkecuali suara azan. Maka tugas muazzin itu hadis ya. 7 tahun dia bertugas sebagai muazzin azan. Insya Allah dia itu dosanya diampunkan dan dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Itu redaksi hadisnya. Kemudian mana lagi nilai spiritual dari azan itu? Ternyata kata Allahu Akbar itu pada azan itu ada 4 kali. Allahu Akbar. 2 kali di awal, 2 kali di akhir, jumlahnya 4.
Maka lafaz yang pertama ketika kita mendengar azan menundukkan kepala itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita fokus merenungkan satu zat Allah. Zat Allah yang maha agung, yang maha besar. Nah, kalau di diri kita zat Allah itu tidak bisa ya, tapi kita yakini saja kalau zat Allah itu ada. Di takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita fokus mengingat sifat Allah. Maka dalam kajian kita, ketika takbir yang pertama kita merasakan, meyakini zat Allah secara sadar maha agung, zat Allah itu adalah wujud, wajibal wujud. Zat itu ada. Tapi laisa kamitslihi syai'. Ketika takbir yang kedua tadi adalah lihat kepada sifat Allah yang ada di diri. Ya, di takbir kedua itu pandang sifat Allah. Itulah dia kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Ya kan? Ini kan pemahaman ilmu baru ini kan? Ke situ memandangnya. Kemudian pada takbir yang ketiga, itu yang terakhir ya. Ini bicara Allah Akbar tadi, dua di atas, dua di bawah. Itu kita melihat kepada yang ketiga, asma Allah. Di mana asma Allah di diri kita? Letaknya di hati. Nah, tunduk, rasakan zat, rasakan sifat, rasakan asma Allah di diri kita ini, letaknya di hati. Paham ya? Ya, takbir Allahu Akbar yang keempat, ya, itu adalah af'al, perbuatan Allah. Renungkan mana perbuatan Allah Ta'ala di diri? Seluruh batang tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut ke ujung kaki, kulit, daging, tulang, sumsum, limpa dan seterusnya, itu adalah af'al Allah. Nah, kalau demikian kita mau melahirkan spiritual, kesadaran spiritual ketika kita mendengar azan, ya maka itu mampu yang pertama merodam ketinggian nafsu dan syahwat kita terkait dengan dunia ini. Yang kedua, dia digambarkan Rasulullah itu bagaikan api yang besar, tapi dia dipadamkan oleh air. Kecintaan kita di dunia ini sudah mulai berjarak. Dan sangat luar biasa itu. Ketika kita urut, asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya Allah ingin memperbaharui, kita disuruh Allah memperbaharui syahadat kita. Maka kita sudah miliki ini menyikapi azan dari kajian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memperbaharui syahadat. Itu nilai spiritual. Hayya 'alas shalah. Ya, kita dipanggil Allah untuk bertemu dengan Allah. Katakan alhamdulillah. Ya. Salat kan mau bertemu Allah.
hayya 'alal falah, terima kasih ya Allah. Itu ungkapan di hati kita. Dilanjut dengan azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Sebenarnya Allah ingin katakan begini, kalau kau bangun pagi itu sangat nikmat. Enak kalau bangun pagi itu, kira-kira begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, maka maknailah secara spiritual ketika azan berkumandang itu, ya kita tidak lagi seperti selamanya ini. Azan itu begitu saja kita lalui. Azan itu luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Di antaranya adalah nggak pernah orang muak dengan azan. Iya kan? Mana ada orang muak? Kalau lagu tiap-tiap hari lagunya itu aja, apa kita bilang? Kayak nggak ada lagu yang lain, gitu ya. Itu paling rendah itu sindiran, nggak ada aja lagu yang lain. Si lagu rembulan ya. Di mana pesta lagunya rembulan gitu. Orang pun udah tahu, kita naik ya kan, pasti lagu rembulan gitu. Azan nggak pernah orang muak. Maka azan itu bagi orang yang apa namanya memiliki kuping surga itu dia senang. Ketika azan itu alhamdulillah masuk azan. Ada orang kan kecarian azan, masuk kecarian azan itu gimana? Kok belum azan ya? Rupanya pergi ke masjid, ininya habis baterai. Iya kan? Tapi ada kerinduan dengan azan ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita rutinitas mengkondisikan memahami azan dengan nilai spiritual, ya, insya Allah betapa dahsyatnya nanti lentuman hari kiamat itu. Maka kita akan mendengarkan lentuman yang menakutkan itu adalah satu keindahan buat kita. Subhanallah. Ya, kalau cerita kiamat, ya, seluruh planet bertabrakan. Suara lentuman itu kalau ukuran kuping kita itu pasti pecah dan menakutkan. Yang tiupan sangkakala itu menakutkan. Ya, sehingga orang berkeluaran dari rumah, tidak ada yang di dalam rumah. Yang di gua berkeluaran karena nyaringnya gitu. Tapi bagi kita yang gemar dengan suara azan dan menyikapinya secara spiritual tadi, insya Allah itu bagaikan hiburan yang menyenangkan. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau bisa pahami secara syariat dan secara hakikat. Kalau Allah mengundang kita, dengan merdunya suara azan, sesungguhnya Allah tidak hanya kita menyikapi sekedar mendengarkan azan. Kalau kita dikasih orang surat undangan, maka Allah ingin mengundang kita bertemu di rumah Allah. Ya, boleh kawan memahami rumah Allah itu masjid, iya kan? Cuma kajian kita beberapa waktu yang lalu, masjid itu adalah rumah Allah. Tapi dalam kajian tasawuf, qalbul mu'minina baitullah, hati orang mukmin itu juga rumah Allah. Hadir karena hati. Ya, bahkan juga dikatakan dalam pandangan tasawuf, jasad kita ini adalah kiblat. Baitullah juga. Kenapa jasad ini adalah kiblat Baitullah? Karena tempat bersemayamnya ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ruh itu adalah alastu yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi.
Itu juga aku, kata Allah. Tapi kita tidak ingin memisahkan, padukan syariat dan hakikat itu. Kiblat syariat kita itu ke Baitullah, tapi kiblat hati kita kepada Allah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengantar. Nanti secara khusus kita bahas lebih dalam. Yuk kita masuk ke materi yang kedua, yaitu nanti di koma aja tuh Pak Yofi sampai sini satu judul lah. Anda kan bagian itunya. Kita coba mendiskusikan adalah maqam bertakbir di dalam sholat. Sudah kita berdiri betul di rukun sholat, kita pun berniat dan kita bacalah takbir Allahu Akbar. Nah, seperti itu kan. Nah, ternyata ada 4 rukun takbir itu. Ya, rukun takbir itu 4. Yang pertama namanya adalah ihram. Kemudian mi'raj. Yang kemudian munajat. Yang keempat tabdil. Nah, apa itu ihram? Nanti baru kita praktekkan ya, kita bahas dulu satu-satu. Ihram itu kalau menurut ilmu fikih, ya, yaitu dihalalkan kita melakukan yang halal sebelum bertakbir. Misalnya kita makan, ya kan, merokok, ini sebelum takbir, bercerita, itu dibolehkan. Nah, itu pemahaman dari segi fikih. Arti ihram itu, saya ulangi lagi, yaitu dihalalkan kita melakukan yang dihalalkan sebelum bertakbir. Nah, kalau begitu, kalau sesudah kita bertakbir, ya, diharamkan kita mengingat yang halal, apatah lagi mengingat yang haram. Ya, kita pahami ya, baru nanti kita mandi di situ. Maksudnya mandi di situ mencocokkan dengan diri kita. Nah, sudah terpenuhi atau tidak, gitu dia. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi 4 rukun bertakbir itu, syarat bertakbir itu, saya ulang lagi, ihram, kemudian mi'raj, yang keempat munajat, yang ketiga munajat, yang keempat tabdil. Ya, kita mulai dari mi'raj tadi, yaitu dihalalkan kita melakukan sesuatu sebelum bertakbir, garis bawahi itu. Nah, yang kedua menurut ilmu hakikat, nah ini dia, diharamkan ya kita mengaku atau keakuan kalau yang bertakbir itu kita. Nah, udah masuk dia. Ya, itu yang disebut pengertian ihram menurut ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Saya ulangi lagi ya, diharamkan kita mengaku-ngaku atau keakuan kita lah yang bertakbir itu. Ya, atau bahasa lain gini penjelasannya. Nabi Allah Adam, atau kita lah ya, kita aja dulu.
kita jangan dulu bertakbir mengawali sholat tadi sebelum kita melihat Allah Ta'ala di diri. Nah, itu dia jelasnya. Bagaimana caranya itu? Saya ulangi lagi, kalau belum jelas kita melihat Allah Ta'ala di diri, jangan dulu bertakbir. Maka lihat dulu Allah dengan senyata-nyatanya di diri, baru kita bertakbir. Maka kita lihat Nabi Allah Adam. Sebelum ruh dimasukkan Allah ke dalam jasad Adam, tubuhnya, mulutnya nggak bisa mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, nggak bisa. Tangannya terangkat, nggak bisa. Ya, nggak bisa dia ruku, jalan, nggak bisa. Tapi ketika Faizah Sawa itu ditiupkan ke dalam Adam itu ruh, itulah keberadaan Allah Ta'ala di diri, ya, yang memancar ke diri kita menjadi sifat 7, ya. Nah, itu dia masuknya di situ. Maka saksikanlah sifat yang 7 itu dulu, sudah jelas, kan? Sudah nampak, sudah ketemu dengan Allah, barulah kita ihram. Masih ihram. Paham tuh ya? Nah, kalau begitu kan cacat betul sholat kita selamanya ini. Iya kan? Di mana cacatnya? Kita nggak pakai lihat Allah gitu. Yang kita rasakan yang bertakbir itu ya kita gitu. Cobalah lihat ke diri kita dulu. Biar kita ini sadar diri, tahu diri gitu loh. Yang susahnya kan itu tak tahu diri itu. Paham sampai situ? Nah, apakah itu berlaku ketika kita hanya sholat? Saya harus sampaikan, ketika kita bangun tidur itu, saksikanlah sifat Allah dalam hal ini, ya, kudrat iradat itu saksikan. Ya, sedih ya. Gak ada yang membangkitkan spiritual itu. Jadi ihram ya. Kalau sebelum takbir itu fikih. Dihalalkan kita melakukan sesuatu, katakan seperti makan dan minum sebelum takbir. Itu juga artinya kalau sudah takbir tidak boleh lagi makan dan minum. Secara hakikat memahami ihram tadi, naik dia 2 kerat. Ya, apa dia naiknya itu? Ketika kita sebelum bertakbir itu kita nyaksikan Allah dulu, melihat Allah dulu, bertemu dulu. Nah, paham bagaimana melihat Allah itu? Melihat ke diri. Yang mana diri? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Kudrat di kaki, iradat di hati, ilmu di kepala, ayat di hidung, sama di kuping, basar di mulut, kalam sama di kuping, basar di mata, kalam di mulut. Dan ia sudah nyata pada diri. 1, itu masih 2. Kalau bisa kita melihat Allah itu kita nggak ada. Paham? Yang melihat ini dia, yang mendengar ini dia, ya. Jadi yang ada itu wujud mutlak itu hanya Allah.